Baik ibu-ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah bagaimana kita belajar cara yang lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik, ya, yang lebih baik, yang lebih sabar boleh. Saya mau bertanya nih, kira-kira nih Bu Lestari kan kenal nih sama Bu Sutrimah. Gimana sih orangnya Bu Sutrimah? Bu Sutrimah ini orangnya baik, suka menolong, ramah, terus pekerja keras juga. Ya luar biasa ya ibu-ibu. Kalau sebelah sini, ibu kenal yang sebelahnya nggak Bu? Enggak. Oh nggak kenal. Oh ya. Kira-kira kan nggak kenal nih. Gimana melihat yang di sebelahnya? Dia orangnya baik dan tidak sombong. Tadi pas Selalu baru bertanya. pas bertemu udah langsung nyambung ya Iya. Bu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu, tadi Bu Sutrimah sama Bu Uswatun sudah disampaikan sama teman sebelahnya. Kira-kira perasaannya seperti apa Bu? Alhamdulillah senang. Ya senang. Terus Masih ada sisi baik di depan orang lain. masih ada sisi baik di depan orang lain ya Bu ya. Jadi senang, itulah ketika kita memiliki perasaan yang senang, kemudian berpikiran bahwa oh ternyata di dalam diri kita itu ada hal baik yang masih dilihat sama orang lain. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah kita selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Kira-kira kebaikan saya itu apa ya? Apa kebaikan saya yang bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita, seperti itu. Kemudian dengan adanya pikiran yang positif, itu juga menjadikan diri kita itu mendorong berperilaku dan bertutur kata yang baik terhadap anak-anak. Jadi kalau panjenengan punya pikiran yang positif, itu nanti juga mendorong untuk bisa menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anaknya panjenengan. Pujian yang baik dari orang lain itu akhirnya membuat kita sadar bahwa oh ternyata masih ada hal baik yang ada dalam diri kita, yang kemudian kita bisa mendorong hal baik tersebut untuk bisa berpikir positif, bertutur kata yang positif, dan bertindak positif. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, ketika hal itu positif, hal baik itu akan otomatis mendorong diri kita untuk menjadi orang yang positif dan lebih baik. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing untuk selalu berpikir positif. Selanjutnya, orang tua yang baik itu penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Ya, harus penuh kasih sayang. Di situ ada cerita ya ibu-ibu, ketika Ibu Lili mengantar Agus pergi sekolah, Ibu Lili berpikir, duh gimana ya, sudah tanggal segini belum bayar arisan, belum bayar cicilan dan sebagainya. Kemudian karena di perjalanan itu Ibu Lili itu diam saja, akhirnya Agus berpikir, ibu kenapa ya dari tadi kok diam saja, kira-kira salah apa ya Agus terhadap ibu. Akhirnya kan Bu Lili pikirannya kacau ya, ada anak tapi tidak diperhatikan. Kemudian akhirnya Bu Lili dalam hatinya, Agus kenapa ya, kok dari tadi kelihatannya dia sedih ya. Jadi akhirnya Bu Lili berpikir kenapa ya dia, atau jangan-jangan ibu ada yang salah, terlalu keras barangkali sama dia karena pikirannya kacau gitu. Kira-kira ibu kalau pikirannya kacau, kira-kira kondisinya gimana di rumah? Emosi ya, kadang emosi betul. Jadi lebih karena pikirannya lagi banyak itu sensitif biasanya ya. Ketika ada anak salah sedikit langsung seperti itu. Nah, jadi kira-kira dari cerita tersebut Ibu, gimana sih perasaannya Agus? Sedih ya. Sedihnya karena apa? Dicueki sama ibunya. Kemudian kalau Ibu Lili perasaannya awalnya itu gimana perasaannya? Kacau ya, kacau. Karena apa Bu, lagi banyak pikiran ya. Kemudian kenapa sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Karena apa Bu? Karena Bu Lili sedang banyak pikiran masalah apa Bu? Ekonomi, bayar listrik, untuk kebutuhan sehari-hari belum terpenuhi ya. Jadi inilah Bu, ketika dalam rumah tangga sedang mengalami permasalahan ekonomi, tanpa sadar itu biasanya orang tua bertindak kasar dan sering marah terhadap anak. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, sensitif ya. Jadi akhirnya apa, dengan keadaan yang seperti itu menjadikan keluarga tidak bahagia. Kemudian orang tua itu perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua itu akan mempengaruhi anaknya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada anak. Kita banyak pikiran, sering emosi, itu mempengaruhi anak-anak seperti itu. Kemudian kita lanjut, ada cerita di yang 1B itu ya Bu. Di situ Ibu Lili lagi masak, kemudian Abi sama Ita itu rebutan sendok ya Bu. Akhirnya kena
gelas ya. Biasanya panjenengan di rumah seperti apa Bu? Marah ya, langsung ngomong apa yang tadi Ibu bilang benar kan terjadi dan sebagainya ya. Jadi akhirnya itu dengan keadaan seperti itu suasana keluarga kan menjadi tegang ya Bu. Dengan cerita tersebut kemudian Ibu Lili kaget dan merasa kesal, tetapi karena ingat yang tadi pagi akhirnya untuk belajar lebih sabar ya, berjanji lebih sabar untuk menghadapi anak-anaknya. Kemudian ditanya, kaget ya Nak, kenapa? Gak apa-apa ya, karena itu tadi tidak sengaja, ayo dibersihkan sama-sama seperti itu. Nah, kira-kira perubahan sikap apa sih yang ditunjukkan Ibu Lili ke Agus dan anak-anaknya? Lebih sabar, bisa menahan emosi. Ini yang penting ya Bu, tidak sensitif ya. Kemudian perasaan anak-anaknya dengan perubahan sikapnya Bu Lili itu tadi seperti apa? Senang karena ibu tidak gampang marah ya. Jadi merasa salah sedikit bisa diperbaiki bersama-sama. Nah, kemudian dari cerita tersebut Ibu Lili itu sudah berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian pada akhir cerita kita bisa lihat bahwa adanya perubahan sikap Ibu Lili akan berdampak baik bagi anak-anaknya. Anak-anak jadi merasa senang gitu karena sikapnya Bu Lili itu baik, tidak marah, akhirnya jadi anak-anaknya pun merasa senang. Nah, kemudian Agus dan Ita pun bisa bersedia mengikuti ajakannya Bu Lili untuk membereskan dan membersihkan gelas tadi yang sudah disenggol. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, itu kita harus tetap bisa menjadi orang tua yang baik. Terus tadi apa Bu? Sabar, bisa menahan emosi. Nah, jadi dari hal ini kita bisa menggunakan cara bahwa menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan berperilaku atau bersikap dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan.